Assalamualaikum. Buat kue cantik manis rasa-rasa yuk. Cukup jual 1000-an aja, udah untung banget. Insya Allah jual dimanapun, laris manis. Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Siapkan 800 ml air, kemudian rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, siapkan 100 gram sagu mutiara putih. Sagu mutiara putih ini aku dapatkan dari sagu mutiara warna-warni ini yang ada merah-merahnya. Lalu aku ambil 100 gram sagu mutiara putihnya aja. Aduk sampai tercampur rata, kemudian tutup rebus selama 15 menit. Setelah direbus selama 15 menit, sagu mutiara pun sudah matang. Aduk lagi ya supaya nggak ada sagu mutiara yang mengendap di bawah. Lalu buang airnya, kemudian saring. Setelah disaring, bagi menjadi 2 mangkuk sama rata. Satu mangkok ini tambahkan kurang lebih 3 tetes pewarna makanan ungu, lalu aduk sampai tercampur rata. Satu mangkuk lagi tambahkan 3 tetes pewarna makanan kuning, lalu aduk sampai tercampur rata. Masukkan 5 sendok makan tepung maizena ke dalam panci, kemudian tambahkan juga 5 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh pasta vanila. Masukkan juga 65 ml santan instan, kemudian masukkan 500 ml air. Aduk sampai tercampur rata dan sampai tepung maizenanya benar-benar larut. Kalau sudah larut, tambahkan 1 saset pop ice rasa taro. Ini supaya ada rasa-rasanya ya. Kalau teman-teman gak suka bisa di skip aja. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata, kemudian sisihkan dulu, jangan dimasak. Untuk warna kuningnya, siapkan panci yang lain, kemudian masukkan 5 sendok makan tepung maizena, 5 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh pasta vanila, 65 ml santan instan atau 1 bungkus kecil. Kemudian masukkan 500 ml air. Aduk sampai tercampur rata dan sampai tepung maizenanya larut. Setelah larut tepung maizenanya, masukkan 1 saset pop es uyu rasa pisang. Ini supaya ada rasa-rasanya. Kalau teman-teman nggak suka bisa di skip aja. Lalu aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, jangan diburu-buru dimatikan api kompornya. Ini lanjut kita aduk selama kurang lebih 1 menit supaya nanti hasilnya padat ya. Nah, ini kalau sudah 1 menit kita masak, kita aduk terus, lalu masukkan sagu mutiara kuning tadi. Aduk terus sampai tercampur rata. Kemudian kalau sudah tercampur rata, bisa dimatikan api kompornya, lalu lanjut diaduk supaya bagian bawahnya nggak gosong ya. Nah, ini kita sisihkan dulu. Lanjut masak adonan rasa taronya atau yang ungu ini. Sebelumnya diaduk dulu sampai tercampur rata, kemudian nyalakan api kompornya, masak sampai mendidih sambil terus diaduk. Kalau sudah mendidih seperti ini, tunggu sekitar kurang lebih selama 1 menitan, aduk terus. Kalau setelah 1 menit kita aduk-aduk, masukkan sagu mutiara ungunya. Aduk terus sampai tercampur rata supaya bagian bawahnya nggak gosong ya. Kalau sudah tercampur rata, matikan api kompornya, kemudian lanjut diaduk sampai sagu mutiranya tercampur rata dengan adonan. Siapkan plastik khusus kue cantik manis, ini segi 4 seperti ini dan aku ukur panjang dan lebarnya sekitar 15 x 15 cm. Ambil 1 sendok makan adonan ungu selagi panas, kemudian bentuk lonjong seperti ini. Kemudian ambil juga 1 sendok makan adonan kuning bentuk lonjong juga seperti ini. Lalu dilipat, kemudian dilipat lagi. Bagian kiri dan kanannya diketengahin, jadi kita padatkan ya adonannya ke tengah. Kemudian lipat kiri dan kanannya seperti ini. Lipat serapih mungkin.
Usahakan bentuknya persegi panjang ya, seperti ini supaya hasilnya cantik dan menarik. Jadi kenapa semua adonannya ini jadi dulu baru kita rebus satu persatu supaya adonan ini nggak cepet kaku ya atau nggak cepet padatnya. Jadi setelah adonannya sudah kita masukkan ke dalam panci kedua-duanya baru mulai kita rebus ya. Supaya nanti hasilnya sama-sama masih lembek dan masih sama-sama bisa kita masukkan ke dalam plastik. Jadi nggak ada yang padat sebelah ya atau padat salah satunya. Berbeda dari kue cantik manis yang lainnya, bentuknya kotak, ini bentuknya persegi panjang, jadi hasilnya lebih cantik dan menarik. Untuk popesnya bisa teman-teman skip aja kalau nggak suka, tapi bagi aku kalau dikasih rasa taro dan rasa pisang ini rasanya jauh lebih unik lagi dan jauh rasanya tuh lebih enak lagi. Jadi makannya itu nggak bosenin ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen rasa yang lain juga bisa pakai rasa apa aja sesuai selera teman-teman. Buat seperti persegi panjang, kemudian kalau sudah persegi panjang seperti ini, bagian kiri dan kanan plastiknya dilipat ke belakang, kemudian padatkan ke tengah. Nah, seperti ini hasilnya. Usahakan masukkan adonan ke dalam plastik selagi panas ya, supaya adonannya nggak cepat padat. Jadi kita harus ngerjainnya cepat ya. Langsung aja kita masukkan lagi 1 sendok makan adonan ungu dan 1 sendok makan adonan kuning. Jangan banyak-banyak ya teman-teman, namanya juga dijual seribuan. Kayak gini aja pembeli dijamin udah seneng banget dijual dengan harga seribuan aja. Selesai dibungkus semuanya, biarkan padat kurang lebih selama 3 jam di suhu ruang atau biar cepat bisa kita masukkan di dalam kulkas. Dan kue cantik manis ini juga enak banget dinikmati dingin-dingin. Kue cantik manis rasa-rasanya sudah padat, siap untuk dinikmati atau dijual. Secara tampilan menarik ya, dan kalau ditimbang ini beratnya sekitar 43 gram. Dan masing-masing kue cantik manis rasa-rasa ini ada yang beratnya 45 gram ya. Jadi rata-rata beratnya ini kurang lebih 43 gram sampai dengan 45 gram. Walaupun kecil tapi ini pantas banget dijual dengan harga seribuan aja, insya Allah laris manis. Secara tekstur ini tuh lembut banget ya, Masya Allah, warna ungu ini rasa taro, enak, gurih banget, santannya pun terasa. Warna kuning ini rasa pisangnya enak banget dan makannya tuh nggak ngebosenin ya. Ini kue cantik rasa-rasa yang paling enak yang pernah aku makan. Nggak cuma orang dewasa aja, tapi anak-anak juga suka banget, apalagi kalau dinikmati dingin-dingin. Dari modal kurang lebih Rp16.500 jadi 33 piece, modal per piece-nya jatuh di Rp500. Kita bisa jual dengan harga seribuan aja udah untung banget, atau sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.